caranya Kluivert. Kebetulannya Kluivert sama yang pelatih yang satu lagi siapa namanya? Alex Pastoor. Ya, Alex Pastoor. Saya melihat, kamu lihat ciri khasnya masing-masingnya, dan pada pertandingan sangat terlihat sekali hal itu. Itu momen pertemuan aku dengan Coach Jackson F. Tiago, mantan pelatih timnas Indonesia. Sebelum lebih jauh, aku pernah bosan-bosannya untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe. Karena aku mendapatkan data statistik banyak yang nonton kanal YouTube Tommy Deski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Simak video ini sampai tuntas. Jadi ini Coach Jackson F. Tiago yang punya peran besar terhadap perkembangan analisa-analisa yang kita tampilkan. Nah, Coach, coba Coach kasih ke penonton soal gimana pertemuan kita pertama, Coach. Kok bisa Coach tahu nih? Kok bisa Coach nonton nih? Nah, kebetulan pertemuan pertama kita dulu Persebaya bermain ya, Persebaya lawan saya di Persipura waktu itu kalau nggak salah, liga yang berhenti karena pandemi kalau tidak salah. Terus kita punya sebuah sistem permainan, dan kebetulan tiba-tiba di YouTube muncul channel Tommy. Terus aku lihat analisa banyak hal yang berhubungan dengan apa yang kita lakukan selama masa persiapan, dan saya merasa salah satu analisa yang cukup akurat yang saya melihat selama ini. Makanya saya langsung hubungi memberi pujian, karena saya rasa begitu kita melihat sesuatu atau seseorang yang punya kemampuan yang bagus dalam sesuatu yang kita bekerja, layak diberi pujian. Makanya saya memberi pujian kepadamu, dan saya bangga sekali melihat perkembangan Tommy saat ini yang sudah boleh dikatakan sudah membumi di negara Indonesia. Semoga sukses terus menerus, tetap humble dan terus membantu berkembang sepak bola Indonesia. Terakhir Coach, ucapkan selamat Coach ya pas pertandingan Indonesia-Australia Coach ya, saat itu ya. Coach menyebutkan sesuai nih dengan apa yang kita bahas sebelumnya. Nah itu gimana Coach? Ya, kalau saya, ya itu tadi, saya meskipun saya tidak lagi melatih lagi, tapi saya masih tetap aktif dalam sepak bola, dan semua isu-isu tentang sepak bola Indonesia aku mengikuti ya. Makanya saya tetap melihat analisamu tentang tim-timnya sangat akurat sekali, dan saya lihat hasilnya dari pembicaraanmu 2 minggu sebelumnya kalau tidak salah tentang Australia dan caranya Kluivert. Kebetulannya Kluivert sama yang pelatih yang satu lagi siapa namanya? Alex Pastoor. Ya, Alex Pastoor. Saya melihat, kamu lihat ciri khasnya masing-masingnya, dan pada pertandingan sangat terlihat sekali hal itu. Makanya saya sekali lagi memberi apresiasi. Semoga otak ini masih tetap segar terus menerus dan inspirasi terus sepak bola Indonesia. Terakhir Coach, ini kan posisinya saya nggak bisa, saya sekali lagi Coach mengucapkan terima kasih juga kepada Coach. Kalau misal Coach tidak ada mention hal tersebut soal saya Coach, saya mungkin nggak bisa ketemu sama Coach. Kita pun mungkin nggak saling berkenal Coach ya. Dan ya semoga sukses Coach ya. Dan pesan terakhir Coach untuk yang nonton video ini. Ya, pesan terakhir saya tetap semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia meskipun penuh lika-liku ya, tapi saya rasa ini adalah sebuah hiburan, sebuah olahraga di mana kita sebagai pelaku itu pasti memberikan yang terbaik dari kita ya. Insya Allah Indonesia bisa lolos Piala Dunia, itu akan menjadi sebuah hal yang saya sebagai orang Brazil pun yang tinggal lama di sini akan sangat luar biasa bangga, dan saya akan merasa akhirnya jerih payah kita selama 31 tahun ini berbuah manis ya. Kita bisa melihat negara ini mewakili bangsa besar yang punya passion terhadap sepak bola yang sangat luar biasa. Makanya harapan besar Indonesia masuk Piala Dunia nanti, dan kita bisa sekali-sekali datang sana bukan sebagai penonton saja, tapi benar-benar sebagai salah satu peserta Piala Dunia nanti. Coach, makasih Coach ya. Sama-sama. Semoga kita bisa ketemu lagi Coach ya. Amin, terus menerus. Ya, oke. Aku harus mengatakan bahwa Coach Jackson F. Tiago menjadi salah satu orang yang berperan besar terhadap perkembangan channel Tommy Deski, karena beberapa tahun yang lalu pada saat Coach Jackson F. Tiago masih aktif menjadi pelatih klub Liga Indonesia, sekarang ini Coach Jackson fokus sebagai direktur teknik ya terhadap perkembangan anak-anak usia dini. Nah, jadi pas masa beliau masih aktif menjadi pelatih kepala, beliau memention beberapa analisa taktikal pertandingan yang kita sajikan. Dan yang kedua, tentu dari percakapan yang terjadi antara aku dengan Coach Jackson F. Tiago, kawan-kawan, baik itu pada sesi video itu ataupun off the record di belakang layar, bahwasanya di era sepak bola sekarang ini semakin banyak kita menyajikan konten analisa taktik ataupun ya kita sebarkan di media digital, itu sedikit banyaknya akan meningkatkan, akan terus mengupdate
taktik yang dimiliki oleh pelatih kepala. Misal seperti Coach Jackson F. Thiago, ketika sudah dibahas pendekatan taktikalnya, coba diimprove lagi, dikembangkan. Kalau kita lihat di Eropa, Pep Guardiola kawan-kawan bisa kita breakdown. Di Barcelona taktiknya A, kemudian di Bayern Munchen taktiknya B, di Man City taktiknya pun dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ya di sepak bola Eropa sana banyak sekali bedah taktik dilakukan terhadap pelatih A, mau itu Pep Guardiola, Jurgen Klopp dan lain sebagainya, membuat pelatih tersebut banyak ramuan, banyak ide-ide dan levelnya pun tinggi. Dan ketika pelatih sudah stuck, tidak mampu mengembangkan improve terkait tentang strateginya di atas lapangan, itulah yang membuat pelatih pun akan stuck, akan down. Di Liga Indonesia aku nggak menyebutkan nama kawan-kawan, pelatih-pelatih asing ataupun pelatih lokal, kenapa mereka tidak berada di level atas lah ya. Ada beberapa pelatih lokal di level elit kawan-kawan, tetapi kan nggak semua. Ada pasti kaitannya tentang irama ataupun permainan taktiknya di atas lapangan, dan stigma dari sebagian pecinta sepak bola kita kan dianggap taktik pelatih lokal kita tidak lebih baik daripada pelatih asing yang direkrut oleh klub-klub yang ada di Liga Indonesia. Di level elit Eropa, pelatih-pelatih yang sudah makan asam garam, ketika mereka pun tidak improve terhadap filosofinya, terhadap taktik mereka, disitulah mereka pun pelan-pelan tergerus. Karena dari tahun ke tahun, pasti ada itu, muncul yang namanya regenerasi terhadap pelatih, ataupun regenerasi pelatih muda menggeser pelatih yang sudah matang. Dan pelatih sekarang ini teman-teman banyak bermunculan dari misalnya negara Jerman, karena Jerman mempunyai pembelajaran ataupun ya pendekatan yang sangat amat tebal lah, keilmuan yang ingin mereka berikan terhadap pelatih-pelatih yang mereka lahirkan. Modulnya nggak hanya satu, nggak hanya dua, dengan tujuan output yang mereka miliki terhadap pelatih yang dilahirkan Federasi Sepak Bola Jerman, kawan-kawan stakeholder yang ada di sepak bola Jerman, agar ya bisa menyesuaikan dengan segala kondisi. Dan itulah bisa kita lihat pelatih-pelatih muda Jerman bisa berada di level atas kawan-kawan sedikit banyaknya karena pelatihan yang mereka lakukan, bukan hanya sekedar mengikuti kursus, tetapi memang ilmunya itu bisa mereka serap. Nah, aku pun mendapatkan DM ataupun komentar dari setiap video analisa taktikal kita kawan-kawan. Bang, gimana caranya mengikuti kursus ataupun menjadi analisa video? Gampang kawan-kawan. Sebelum, ini ya kata kunci, sebelum kita ikuti kursus, kita suka dulu pertandingan sepak bola. Pertandingan sepak bola pun nggak yang kita suka ataupun yang kita tonton itu bukan hanya klub yang kita suka. Enggak, misalnya kawan-kawan suka Chelsea toh teman-teman tonton. Enggak, kita harus secara genuine suka ataupun melihat pertandingan yang ada di dunia ini. Ya setidaknya di level elit Eropa lah, karena mereka lah tolak ukur sekarang ini bagaimana perubahan dinamika taktik yang muncul. Ketika kawan-kawan sudah suka pertandingan sepak bola apapun itu, semakin banyak kawan-kawan tonton, artinya kan ya ini ada keingintahuan lebih nih. Kok pelatih A, pelatih B, pelatih C kayak gitu ya permainannya. Jadi itu poin krusial dulu. Suka pertandingan sepak bola, suka menonton pertandingan sepak bola, bukan hanya klub yang kita suka. Bicara soal kursus di Indonesia misalnya, provider statistik kawan-kawan sekarang ini sedang membuka statistik di sepak bola Indonesia. Silahkan ikut. Aku nggak mungkin yang menyebutkan nama providernya karena tidak terjalin kerjasama, nanti salah-salah omong pula. Mungkin kawan-kawan bisa DM aku @tommy_deski. Kemudian di Barca Innovation Hub banyak di googling, tinggal kawan-kawan research aja. Nggak harus sama kok pelatihannya, kawan-kawan mau ikut aku atau bagaimana, nggak mesti sama. Yang penting bagaimana kualitas hasil akhir yang ketika kawan-kawan sudah mengikuti segala kursus ataupun course di dunia analisa taktik. Itu kan sekali lagi membantu perkembangan juga sepak bola di Indonesia. Semakin banyak kita membahas taktik pelatih A, taktik pelatih B, taktik pelatih C, ya membuat pelatih tersebut pun akan melakukan yang namanya
perkembangan. Dan ya, aku jujur sangat amat kaget juga ketika Coach Jackson F. Tiago pun sampai sekarang ini mengikuti analisa timnas Indonesia, dan beliau mention sekali lagi ternyata akurat apa yang kita tampilkan. Thank you sekali lagi terhadap Coach Jackson, terhadap kawan-kawan yang sudah mensupport channel ini. Tapi pada dasarnya kawan-kawan, ya aku tidak ada niat untuk membongkar taktikal, menjelek-jelekkan timnas, membuat timnas kalah, karena narasi itu beberapa kali muncul juga. Aku melihat di kolom komentar, nggak semua, ada saja 1, 2, 3. Padahal itu normal untuk kemajuan sepak bola Indonesia kita kalau kita membahas taktik seperti ini. Dan yang kedua, aku sekedar ingin memberikan edukasi lebih terhadap pemikiran kita ketika menonton pertandingan sepak bola, yang dimana sepak bola ini kompleks. Kita nggak hanya bilang, ya itu harusnya gol, ya yang penting menang, ya kenapa kalah, pelatihnya gini, pelatihnya gitu. Ada hal-hal yang perlu kita ketahui secara lebih dalam, secara lebih sistematis, sehingga hasilnya pun ya memang berdasarkan keilmuan, berdasarkan memang pandangan yang objektif, bukan menyudutkan pihak-pihak tertentu. Dan ya, bicara soal taktikal clever di timnas Indonesia pun, aku mencoba terus menyoroti bukan hanya di satu pertandingan, tetapi banyak pertandingan yang dimiliki oleh Coach Patrick Kluivert. Dan itu salah satu hal penting juga yang ingin aku share kepada kawan-kawan. Kalau ketika kita melakukan analisa taktikal, nggak bisa hanya di satu pertandingan, 2 pertandingan. Kita setidaknya minimal lah ya di 5 pertandingan terakhir. Nah, itulah yang aku replikasikan ketika membedah taktik Patrick Kluivert ataupun preview sebelum pertandingan yang akan dilakoni oleh timnas Indonesia menghadapi negara A, menghadapi negara B, menghadapi negara C. Sebelum Indonesia melawan Australia, itu kita lakukan. Sebelum Indonesia dulu bersama Coach Sintayong menghadapi Burundi, itu kita lakukan. Dari 5 pertandingan itu, kita buat itu sepadat mungkin, menjadi kurang lebih 10 menitan ke bawah videonya. Dan ya, kalau kita bicara di dunia profesional kawan-kawan, analisa itu diminta oleh tim kepelatihan biasanya 7 menit ke bawah. Itu udah profesional. Misalnya kalau ada 10 pertandingan, kawan-kawan buatlah di 7 menit itu udah padat ya, udah dalam. Nah, jadi dari apa yang aku sampaikan ini tadi, kesimpulan kawan-kawan, ketika kawan-kawan sudah suka menonton pertandingan sepak bola, coba kembangkan kenapa dia bisa menciptakan gol seperti itu. Oke, kenapa defense seperti itu? Bagaimana shape-nya? Baik itu defending ataupun bertahan. Bagaimana permutasian posisinya? Ketika poin kedua ini sudah berjalan, dilakukan terus perepetisian terhadap pertandingan-pertandingan yang kawan tonton. Jadi di kepala pun sudah mulai terukur, terstruktur pemikiran kawan-kawan untuk menilai pertandingan-pertandingan yang berlangsung. Nah, kemudian ikutilah course ataupun ya pelatihan-pelatihan untuk bisa semakin compete kita memikirkan di satu pertandingan yang kita tonton agar lebih terstruktur kawan-kawan. Di dunia analisa sekarang bahkan ada itu untuk menganalisa pemain di atas lapangan, siapa nih pemain yang agak nakal, yang bisa diprovokasi kasar kayak gitu untuk mendapatkan kartu merah. Itu kan salah satu langkah strategi juga. Dan yang terpenting, jika belum memiliki kesempatan untuk mengikuti kursus ataupun pelatihan analisa video kawan-kawan, otodidak aja dulu. Banyak kok penganalisa hadir dari otodidak, dari ketika ia sering menonton pertandingan sepak bola. Aku pun termasuk awalnya suka dulu pertandingan sepak bola secara otodidak dulu, sebelum akhirnya kita masuk ke aspek klinikalnya. Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.